Om Swastiastu. Baik, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai materi bab 6 tentang imbalan kerja. Sebelum lanjut ke materi, saya akan izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri Koma Sri Maharani, yang kedua ada Lohtia, yang ketiga ada Ida Kurniawati, dan yang terakhir ada Putu Ariana. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung lanjut ke materi. Yang pertama adalah konseptual imbalan kerja. Secara umum, imbalan kerja adalah seluruh imbalan yang diberikan oleh perusahaan atas jasa yang diberikan oleh para pekerja. Sesuai PSAK 24 revisi 2013, imbalan kerja berlaku untuk pemberi kerja yang mencangkup imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan yang terakhir adalah imbalan kerja jangka panjang lainnya. Menjelaskan mengenai imbalan kerja jangka pendek dan juga bagaimana perlakuan akuntansinya. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan keseluruhannya sebelum 12 bulan setelah berakhir periode pelaporan atas pekerja memberikan jasa. Dalam imbalan jasa ini tidak mencangkup pesangon. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek, yaitu sangat sederhana karena selain tidak memerlukan perhitungan aktuaria, imbalan kerja jenis ini bersifat jangka pendek sehingga tidak didiskontokan. Baik, selanjutnya adalah contoh perhitungan beban gaji. Salah satu contohnya adalah pada PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan komputer. Pada 31 Desember 2017, perusahaan memiliki tanggungan berupa gaji yang masih harus dibayarkan kepada karyawannya sebesar 8 juta rupiah. Pencatatan utang beban gaji ini dalam jurnal penyesuaian seperti berikut, yaitu beban gaji di debit sebesar 8 juta dan juga utang gaji di kredit sebesar 8 juta. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh pada perhitungan cuti berimbalan. Salah satu contohnya yaitu pada PT Bogasari memiliki 15 karyawan yang berhak atas 6 hari cuti berimbalan selama setahun. Setiap karyawan akan mendapatkan imbalan sebesar 500.000 per hari. Pada tahun 2017, 5 karyawan telah mengambil cuti imbalan secara penuh dan 5 orang karyawan lain mengambil 4 hari. Imbalan tersebut tidak dapat diakumulasikan. Dari kasus tersebut, maka PT Bogasari mengakui beban sebesar dari keseluruhan beban yang harus diakui, yaitu 500.000 dikali 50 hari mendapatkan hasil 25 juta. Jadi jurnalnya itu imbalan kerja dikurang cuti imbalan di debit sebesar 25 juta dan pada kas di kredit sebesar 25 juta. Jadi jika cuti berimbalan diakumulasikan, maka pada tahun 2017 PT Bogasari akan mengakui tambahan beban liabilitas sebesar 5 juta. Sehingga beban yang diakui tahun 2017 menjadi 30 juta rupiah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan contoh dari perhitungan laba bonus. PT Bogasari setiap tahunnya memberikan bonus yang biasanya dihitung sebesar 2% dari laba bonus atas waktu tahun yang ditetapkan pada RUPS dalam rangka pengesahan laporan keuangan. Perkiraan laba bersih di tahun 2018 sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Hal tersebut kemudian menimbulkan kewajiban konstruktif dan nilai bonus dapat diestimasi. Jadi beban yang harus diakui oleh PT Bogasari akibat transaksi tersebut adalah beban yang diakui sebesar 1 miliar 500 juta rupiah itu dikali 2%, dapatkan hasil 30 juta rupiah, sehingga dicatat di jurnal itu beban imbalan kerja dikurang bonus itu di debit sebesar 30 juta rupiah dan juga biaya yang masih harus dibayar di kredit sebesar 30 juta rupiah juga. Baik, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, jelaskan mengenai imbalan pasca kerja. Yang kedua, apa perbedaan antara program iuran pasti dengan program imbalan pasti. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan imbalan kerja jangka panjang lainnya dan perlakuan akuntansinya. Yang pertama itu, imbalan pasca kerja adalah dikenal sehari-hari dengan nama pensiun
Namun, imbalan pekerja tidak hanya mencakup pensiun, tetapi semua imbalan yang akan diterima karyawan selesai masa kerja seperti asuransi dan tunjangan kesehatan pekerja. Yang kedua, perbedaan antara program iuran pasti dengan program imbalan pasti. Program iuran pasti adalah pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Sedangkan program imbalan pasti adalah pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan disepakati akan diterima pekerja saat selesai masa kerja nanti. Yang ketiga, imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja atau selain imbalan pekerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Perlakuan akuntansinya adalah untuk imbalan kerja panjang lainnya, perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah berikut: biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas atau aset, imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali dari liabilitas atau aset. Imbalan pasti neto nilai neto tersebut diakui dalam laba rugi, kecuali jika terdapat SAK lainnya yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut masuk dalam biaya perolehan aset. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ida Kurniawati, NIM 1201. Di sini saya akan menjawab poin yang kedua mengenai perlakuan akuntansi untuk program imbalan pasca kerja. Soal yang pertama, buatlah contoh transaksi mengenai perlakuan akuntansi untuk program iuran pasti. Buat soal dan jawabannya. Pada bulan Juni 2019, iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT Mas Murni Indonesia untuk bulan Juni adalah 15 juta. Jika PT Mas Murni Indonesia membayar seluruh iuran tersebut, maka jurnal yang dicatat oleh PT Mas Murni Indonesia untuk bulan Juni adalah beban di debit 15 juta, kas di kredit 15 juta. PT Mas Murni Indonesia baru membayar 10 juta atas iuran tersebut hingga akhir bulan Juni 2019. Maka jurnal yang dicatat oleh PT Mas Murni Indonesia untuk bulan Juni adalah beban di debit 15 juta, kas di kredit 10 juta, liabilitas di kredit 5 juta. Soal yang kedua, perlakuan akuntansi untuk program imbalan pasti lebih kompleks dari program iuran pasti. Jelaskan mengenai hal ini. Akuntansi untuk program imbalan pasti lebih kompleks karena disyaratkan adanya asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban dan beban dan menimbulkan kemungkinan adanya keuntungan atau kerugian aktuarial. Selain itu, kewajiban diukur dengan menggunakan dasar diskonto karena kemungkinan kewajiban tersebut baru terselesaikan beberapa tahun setelah pekerja memberikan jasanya. Soal yang ketiga, terdapat beberapa istilah dalam program imbalan pasti. Yang pertama, kewajiban imbalan pasti dan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Kewajiban imbalan pasti merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode-periode lalu. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini menggunakan tingkat diskonto yang selanjutnya disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Yang kedua, aset program dan nilai wajar aset program. Aset program adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar, yang disebut dengan nilai wajar aset program. Yang ketiga, biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Biaya jasa kini yaitu kenaikan nilai kini kewajiban pasti atau NKKIP atas jasa pekerja periode berjalan. Biaya jasa lalu yaitu perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti atau melakukan quartilement atau penurunan signifikan dalam jumlah pekerja yang ditanggung oleh program. Selanjutnya keuntungan atau kerugian atas penyelesaian yaitu ketika perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti. Yang selanjutnya, beban bunga, yaitu kenaikan NKKIP yang timbul selama satu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian atau pembayaran imbalan. Dan yang terakhir, pengukuran kembali, yaitu pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian NKKIP yang harus ditelaah ulang secara periodik, yaitu penyesuaian
akibat perubahan asumsi aktuaria atas NKKIP. Sekian, terima kasih. Tentang poin yang ketiga, di sini kami mengunduh perusahaan PT Kapuas Prima Coal Tbk. Kita bisa melihat yang ditandai dengan tanda panah tersebut itu termasuk dengan liabilitas imbalan kerja karyawan, di mana ini termasuk dalam CALK 2M nomor 24 dan nomor 30. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 2M, yaitu liabilitas imbalan kerja karyawan. Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 2003 tanggal 25 Juni 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode protected per unit credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang diharapkan atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan, di mana seluruh pengukuran kembali terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program. Hal ini tidak termasuk bunga bersih. Hal ini diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali tidak diklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 24, yaitu di mana manajemen perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan imbalan pasca kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 tersebut cukup untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2018 adalah berikut. Yaitu yang pertama itu analisis sensitivitas. Asumsi tingkat diskonto, yaitu yang pertama tingkat diskonto min 1%, yang kedua tingkat diskonto plus 1%. Selanjutnya itu asumsi tingkat kenaikan gaji. Yang pertama itu tingkat kenaikan gaji min 1%, dan yang kedua tingkat kenaikan gaji plus 1%. Selanjutnya ini saya akan melakukan tentang analisis laporan keuangan dari PT Kapuas Prima Coal Tbk. Yang pertama itu PT Kapuas Prima Coal Tbk menerapkan program imbalan pasti. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya asumsi aktual. Yang kedua itu PT Kapuas Prima Coal Tbk telah menerapkan PSAK nomor 24 tahun 2013 dengan adanya komponen utama dari program imbalan pasti, yaitu kewajiban imbalan pasti dari aset program. Yang ketiga yaitu dengan total imbalan pasti sebesar Rp3.961.065.446. Baik, selanjutnya saya akan melakukan poin keempat, yaitu soal yang diambil dari buku 6.1 halaman 133, di mana soalnya yaitu PT Hari Tua memiliki program iuran pensiun pasti dengan iuran jatuh tempo tiap akhir bulan sebesar 4 juta. Iuran bulan November 2015 telah dibayar sejumlah 3 juta rupiah pada pertengahan Desember 2015. Sedangkan iuran bulan Desember 2015 telah dibayarkan seluruhnya pada awal Januari 2016. Jadi pertanyaannya ialah hitunglah liabilitas yang diakui PT Hari Tua pada 31 Desember 2015 terkait program pensiun. Jadi perhitungannya ya pada total iuran pasti tahun 2015 itu iuran bulanan dikali 12 bulan, yaitu 4 juta dikali 12 sama dengan 48 juta.
dan sudah terbayar pada tahun 2015 yaitu Januari sampai Oktober yaitu 40 juta. Hal ini dapat dari 10 bulan dikali 4 juta rupiah. Nah, pada bulan November sebesar 3 juta. Jadi total yang sudah dibayar tahun 2015 yaitu 40 juta ditambah 3 juta sama dengan 43 juta. Jadi total iuran yang belum dibayar yaitu 48 juta dikurang 43 juta jadi 5 juta. Jadi liabilitas program iuran pasti yang harus diakui PT Hari Tua pada 31 Desember 2015 ialah sebesar 5 juta rupiah. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan.